على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Para sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan di rumah kita?" Jawaban istri Rasul, "Enggak ada, wahai Rasul." "Wahai istriku, apakah ada uang di dalam rumah kita?" "Juga tidak ada, wahai suamiku." Akhirnya Rasulullah menyuruh istrinya, "Ambillah pakaianku, ambillah bajuku." Sehingga cerita, diambil bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istrinya. Lalu Rasulullah bilang kepada orang yang pengemis ini ada baju. Kalau manfaat silakan ambil. Nah, kita ambil pelajaran dari sini. Kalau ada orang membutuhkan sesuatu kepada kita, jangan dikasih ikannya, kasihlah kailnya, kasihlah pancingnya. Lalu Rasulullah SAW mengasih baju kepada pengemis ini. Pengemis ini lalu bawa ke pasar dan dilelang di pasar. "Ini bajunya Nabi, siapa yang berani bayar mahal akan aku berikan. Ini bajunya Nabi, siapa yang berani bayar mahal akan aku berikan. Siapa yang berani bayar mahal akan aku berikan." Lalu dilelang. Ada seorang kaya buta mendengarkan bahwa di pasar ada yang melelang bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cerita orang ini mendengar dilelang bajunya Nabi, menyuruh budaknya. Kalau sekarang menyuruh pembantunya, "Wahai budakku, temuin yang lelang bajunya Nabi. Berapapun yang ditawarkan, beli, ambil. Andai kau bisa membawakan bajunya Nabi untukku, kau akan kubebaskan dari perbudakanku mulai saat ini juga." Akhirnya bahagia. Singkat cerita, budak ini bergegas menuju pengemis yang melelang bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dibeli dengan harga yang mahal. Dan dibawalah bajunya Nabi oleh budak ini ke tuannya, ke majikannya yang kaya raya itu. Singkat cerita, diberikan, "Wahai tuanku, ini bajunya Nabi yang dilelang." Akhirnya diterima oleh seorang kaya raya atau tuannya. Lalu saat itu juga, "Aku berjanji ketika kau mendapatkan bajunya Nabi untukku, kau akan kubebaskan dari perbudakanku. Mulai saat ini kau bebas dari perbudakanku." Akhirnya dibebaskan dari perbudakan, dan tuannya, rajanya itu, majikannya mempunyai bajunya Nabi. Beliau
dalam keadaan buta, memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rabb, aku memohon kepadamu dengan wasilah baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen mataku diperlihatkan dunia dan isinya, ya Rabb. Izinkanlah, ridhoilah mataku bisa melihat dunia dan isinya. Lalu bajunya Nabi Muhammad SAW diusapkan ke matanya. Singkat cerita, langsung sembuh si orang kaya ini yang buta. Sungguh sangat bahagia orang kaya yang buta bermohon kepada Allah lewat wasilah, yaitu bajunya Nabi Muhammad SAW sembuh. Lalu tidak butuh lagi bajunya. Karena apa? Sudah sembuh matanya. Lalu karena tahu ini bajunya Nabi Muhammad SAW, lalu orang kaya ini mengembalikan bajunya kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Wahai Rasul, saya mau mengembalikan bajumu. Rasulullah kaget. Baju yang mana? Perasaan kau enggak minjam. Wahai Rasul, sesungguhnya ini baju. Saya dengar ada pengemis yang lelang di pasar. Lalu saya utus anak buahku, utus budakku untuk mengambil, untuk membayarnya dengan mahal supaya dapat untukku. Dan saya beri hadiah, budakku akan dan ku bebaskan saat itu juga. Lalu ketika saya terima bajumu, saya memohon bermunajah kepada Allah. Lewat wasilah bajumu saya memohon supaya mataku bisa melihat. Allah mengabulkan doaku. Saya kembalikan lagi, wahai Rasul, ini bajumu. Dan ini ada sedikit rezeki buatmu. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW memanggil istrinya. Wahai istriku, lihat ini. Dengan sedekah itu, satu, membebaskan pengemis yang tadinya miskin, tiba-tiba kaya. Karena apa? Dapat lelangan, dapat uang besar hasil lelangan dari raja ini melalui budaknya. Yang kedua, karena sedekah itu, budak dibebaskan dari tuannya. Wahai istriku yang ketiga, karena sedekah itu, yang sakit buta dibebaskan dari sakitnya hingga disembuhkan oleh Allah dari kebutaannya, lalu bisa melihat. Yang keempat, wahai istriku, karena sedekah itu balik lagi kepada kita. Masya Allah. Dari kisah ini kita bisa memetik salah satunya, ketika kita sedekah itu akan kembali ke diri kita sendiri. Pertanyaannya, kita punya harta, kebanyakannya kembali ke diri sendiri, atau yang sering kita pernah, bahkan sering apal kita mendengarkan, harta itu bila dimakan jadi kotoran, bila dikumpulkan jadi warisan, bila diberikan pakaian jadi usang. Sarung BHS mahal kita beli, ujung-ujungnya jadi keset. Makanan berjuta-jutaan kita beli makan, ujung-ujungnya jadi kotoran. Pun harta kita kumpul-kumpulkan, ujung-ujungnya kita meninggal jadi rebutan buat warisan. Seandainya kita tahu ternyata yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan itu akan balik lagi kepada diri kita. Kita hidup seperti kita mau menanjak ke puncak gunung. Kita itu akan hidup bahagia di atas gunung atau menderita. Seandainya kita akan ke gunung, kita kalau bawa rangsel 100 kilo, kita tidak sanggup. Terus gimana? 100 kilo itu untuk bekal di atas gunung. Kalau saya nggak bawa bekal 100 kilo di gunung, nanti di atas saya akan susah. Titipkan kepada yang mampu. Titipkan, bawalah secukupnya. Kita punya 100 kilo, titipkan 50 kilonya. 50 kilonya kita bawa untuk perbekalan di perjalanan kita menanjak ke gunung.
Nanti ketika sampai ke gunung, lalu disampaikan, wahai fulan, ini titipanmu yang 50 kau titipkan. Lewat masjid, lewat pesantren, lewat anak yatim, lewat siapapun yang harta kita titipkan akan dikasih. Nanti ketika di ujung kehidupan kita. Mudah-mudahan dalam kisah ini kita bisa menjadi orang yang tergolong sedekahkan harta kita dan bisa ketemu di akhirat nanti berjumpa kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, di hari Jumat yang kau muliakan ini, ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa keluarga besar kami, dosa saudara-saudara kami, dosa atasan maupun bawahan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, ampuni dosa yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang sembunyi-sembunyi bahkan yang terang-terangan, padahal kami tahu itu dosa, tapi kami lakukan lagi. Ya Rahman, ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rahman, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, di hari Jumat yang kau muliakan ini, bila di antara kami masih ada yang merindukan jodoh, berikanlah jodoh yang soleh maupun solehah, hingga husnul khotimah, mempunyai anak yang soleh-solehah, hidup dalam keadaan barokah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, jika di antara kami masih ada yang merindukan anak, berikanlah anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang soleh-solehah, hidupnya barokah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, jika di antara kami masih ada yang terlilit hutang, sanggupkan ya Rabb untuk melunasi, membayarkannya ya Rahman, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, jika di antara kami masih ada yang kau uji dengan sakit lahir maupun batinnya ya Rabb, sembuhkan sebelum keluar dari rumahmu ini ya Rahman, ya Rabb. Sembuhkan lahir batinnya, angkat penyakitnya, ganti dengan sehat wal afiat lahir batinnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, jika di antara kami masih ada yang kau belum kabulkan doa dan hajatnya, kabulkan doa dan hajatnya ya Rahman, ya Rabb, sebelum keluar dari rumahmu ini ya Rahman, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rabb, jika di antara kami masih ada yang belum kau ampuni, belum kau terima taubatnya ya Rahman, ya Rabb, di hari Jumat yang kau muliakan ini ya Rahman, ya Rabb, terima taubatan kami, ampuni dosa kami ya Rahman, ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Rahman, ya Rabb, sehingga kami menghadapmu dalam keadaan baik, juga di waktu yang baik ya Rahman, ya Rabb, sehingga kami dalam keadaan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sehingga kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah ya Rahman ya Rabb. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah ya Rahman ya Rabb, jika kami ditakdirkan menjadi anak, jadikanlah kami anak yang soleh, solehah untuk kedua orang tua kami ya Rahman ya Rabb. Izinkan kami membahagiakan di dunia juga di akhiratnya Rahman ya Rabb. Juga kami bila ditakdirkan menjadi seorang ayah, jadikanlah ayah yang soleh-soleh untuk istri dan anak-anak kami ya Rahman ya Rabb. Ayah yang baik sehingga bisa menuntun anak dan istri kepadamu ya Rahman ya Rabb. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة